Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Bab 33 mengandung 55 nasihat, 7 buah hadis, dan sisanya adalah asar. Asar apa saja yang berasal bukan dari Rasulullah, dari sahabat atau dari tabi'in, itu disebut asar. Perkataan, perbuatan, ketetapan yang berasal dari tabi'in, dari sahabat dan tabi'in, itu disebut asar. Jadi di sini di dalam bab 33 ini nasihat bangsa 33. Tiga begitu ya. Makalah yang pertama, ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annahu qala man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi faka'annama yashku rabbahu, dan seterusnya. Kita baca sepotong-sepotong dulu. Ruwiya anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man asbaha. Artinya diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, siapa saja di pagi hari, maksudnya masuk pada waktu pagi, wa huwa yashku, sedangkan dia mengadukan kepada manusia, dhiqal ma'ashi, faka'annama yashku rabbahu, dia mengadu kepada manusia akan kesempitan hidupnya, maka seakan-akan dia mengadukan Tuhannya. Maksudnya ini mengeluh, dan tak mesti pagi. Disebut pagi karena adatnya orang tempo dulu jumpanya pada waktu pagi. Orang dulu malam segera tidur, pagi baru jumpa. Jadi bukan persoalan paginya, tapi persoalannya kalau jumpa orang, dia mengeluhkan kesulitan hidupnya. Payah kali aku dibuat Tuhan begini begitu. Itu maka seakan-akan dia mengadukan Tuhan. Tetapi kalau kita jumpa orang mencari jalan keluar hidup kita, tak ada masalah. Saya sekarang sedang mengalami kesulitan begini, apalah menurut kau jalan keluarnya? Cemana? Itu bukan mengadukan Tuhan, mencari jalan keluar. Sebab orang tak akan tahu apa yang mau dia bantukan kalau tidak kita sampaikan apa masalah kita. Jadi bedakan itu jamaah antara mengeluh dan menyampaikan kesulitan hidup. Mengeluh ini enggak setuju dengan ketetapan Tuhan. Sedangkan menyampaikan keluhan atau menyampaikan kesulitan hidup lebih karena kita ingin mencari jalan keluar. Ini harus hati-hati karena takut kita masuk pada ranah mengeluh,
Kesudahan kita diam saja. Akibatnya banyak hal. Satu, masalah kita terpendam. Kedua, orang yang bisa bantu jadi nggak bisa bantu. Karena tak tahu dia apa masalah kita. Ini aja. Saya ni sedang menghadapi masalah. Kereta saya udah tersendat sekian bulan bayarnya. Nampak kemarin sedang kerja bisalah ditebus tiap bulan kreditnya sekian. Tapi sekarang tengah jalan terjadi pula saya dipecat. Tolong bantukan saya lah begini. Kan bisa. Itu menyampaikan masalah kita untuk mencari jalan keluar. Tapi kalau mengeluh bukan itu. Mengeluh tu menggugat Allah Ta'ala. Jemaah. Enak-enak awak kerja berhenti pula. Mana kayak gini? Mengeluh. Beda. Menggugat Allah Ta'ala beda jemaah. Jadi yang dimaksud dalam hadis ini adalah mengeluh. Jadi kita kasih tahu jumpa sama orang kayak gini kali hidup aku segala. Mengeluh. Jadi harus mampu kita membedakan mengeluh dalam pengertian kita menggugat Allah Ta'ala daripada menyampaikan persoalan hidup kita supaya orang mampu bantu. Kalau enggak bisa aja, orang enggak tahu, pikir orang santai-santai aja. Pikir orang hidupnya biasa-biasa saja. Rupanya ternyata tak seperti itu. Itu ya. Asyikayah artinya adalah pengaduan yang tidak layak dilakukan melainkan hanya kepada Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya pengaduan termasuk doa. Jadi pengaduan termasuk doa dalam pengertian tadi. Jadi Rasulullah pun demikian. 40 hari, 40 malam dalam satu riwayat Rasulullah tak makan apa-apa di rumah. Enggak ada duit. Tak ada masak, tak ada apa. Begitu kabar tadi sampai ke kalangan sahabat macam-macam kesal kepada Rasulullah. Kenapa tidak dikabari? Sahabat kaya-kaya aja. Sejak itulah kalau cara kita semacam ada santunan bulanan untuk Rasulullah dari kalangan sahabat. Tak sempat lagi beliau cari duit. Masih menyampaikan ajaran agama. Tak sempat lagi jemaah. Itu ayat Al-Quran begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong menolong kalian dalam kebaikan dan membuat takwa. Bagaimana kita bisa tolong dia kalau kita tak tahu apa masalah dia? Ya. Seperti ginilah jemaah. Kalimatnya orang mengatakan minta tolong kepada Allah Ta'ala. Itu tak kita tolak. Hakikat kita minta tolong adalah kepada Allah Ta'ala. Tetapi kan hari-hari kita selalu bilang minta tolong. Tolonglah saya ini, tolonglah saya itu, tolonglah saya ini. Apa salah? Itulah bermain antara syariat dan hakikat. Ini pun sama. Kita mengadu kepada manusia dalam pengertian supaya secara syariatnya mereka tahu apa yang harus mereka buat kepada kita, jamaah. Namun hakikatnya kita mesti mengadu hanya kepada Allah Ta'ala. Itulah yang selalu kita sebutkan munajat. Adapun pengaduan kepada manusia adalah tanda tidak rela dengan pembahagian daripada Allah Ta'ala. Ini mau hati-hati nih. Sama seperti tadi, adapun minta tolong kepada manusia berarti dia tidak yakin Allah menolong. Akan sama begitu jemaah. Ini hati-hati kaji yang seperti ini. Sehingga dalam penyampaiannya selalu dia minta tolong sama Allah Ta'ala. Dan sama manusia. Kalau begitu untuk apa ada kata tolong menolong? Macam mana orang bisa tolong kita kalau dia tak tahu kita perlu ditolong? Dia macam mana? Itulah hati-hati ya. Padukanlah antara syariat dengan hakikat.
Yang dimaksud di sini adalah dia mengadu kepada manusia tanpa ditanamkannya tauhid bahwa hakikat semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti itu tanda dia tidak rela kepada Allah taala. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Abdullah bin Mas'ud yang berkata, kata Abdullah bin Mas'ud, telah bersabda Rasulullah Muhammad SAW, ala u'allimukumul kalimati allati takallama biha Musa hina jawazal bahra ma'a bani Israel. Faqulna bala ya Rasulullah. Qala qulu Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kata Rasulullah, maukah kalian kuajarkan beberapa perkataan yang diucapkan Nabi Musa alaihissalam ketika melewati laut bersama Bani Israel? Jawab kami, tentu mau ya Rasulullah. Bersabda beliau, ucapkanlah. Inilah yang Arabnya Allahumma, baris ketiga dari bawah halaman 16 itu. Baris ketiga dari bawah halaman 16 sebelah kiri itu. Allahumma, ya, sebelah kiri jemaah ya. Halaman kanan lah, halaman kanan ya. Nomor 6, halaman 16. Sebelah kanan, halaman sebelah kanan, halaman 16. Baris 3 dari bawah. Dapatkah? Dapat, mana yang dapat? Sebelah kanan. Halaman mulai kita ngaji tadi. Mulai kita ngaji tadi, itu halaman 16. Baris 3 dari bawah. Kita mulai ngaji tadi kan bab 33. Dad, tunjukkan Dad. Biar dapat doa itu. Baris 3 dari bawah, bukan yang atas. Paling kiri. Ke kiri. Itulah doa dibaca. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah, maukah kalian kuajarkan kalimat yang diucapkan Nabi Musa ketika melewati laut bersama Bani Israel? Jawab kami, tentu mau ya Rasulullah. Kemudian beliau ucapkan, itulah tadi doanya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terjemahannya, ya Allah, untukmu segala puji dan kepadamulah tempat mengadu, dan engkaulah penolong, dan tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Berkata A'mash, tidak pernah doa ini kutinggalkan sejak ku dengar daripada Abdullah Syaqiq al-Asadi al-Kufi. Perhatikan doa itu. Engkaulah penolong, kepadamulah tempat mengadu, engkaulah penolong. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah yang maha tinggi lagi maha mulia. Ya memang hakikatnya seperti ini, bahwa Allah lah yang menolong jemaah. Akan memang begitulah, Allah yang menolong. Tetapi usaha ada pada manusia. Sebab ini mau hati-hati ya, sampai dia mengatakan kalau ada orang minta tolong sama dia, doa sama Allah Ta'ala. Saya pikir tanggung jawab Anda sebagai manusia apa?
Untuk apa Allah Ta'ala beri anda kelebihan sehat, kelebihan harta, kelebihan jabatan, kelebihan terkenal, kelebihan kawan yang banyak, kalau itu tidak digunakan untuk menolong orang lain? Ya kalau ada orang minta tolong sama dia, bilang berdoa aja sama Allah Ta'ala. Wah, ini keliru. Sama kelirunya dengan orang mengatakan semua hasil usaha kita. Ini sama kelirunya, ini dua kutub yang berseberangan, sama-sama keliru. Yang satu Allah saja. Yang satu semua hasil usaha kita. Ya ini sama-sama keliru, jemaah. Kita tak akan bisa sampai kemari kalau tak naik kereta. Itulah yang kita bilang di mulut. Namun dalam tauhidnya, semua karena kehendak Allah Ta'ala. Masa kita bilang Allah yang antar saya kemari? Hina kali. Berarti kita mengendarai Allah, menunggangi Allah. Jadi kereta itulah Allah. Itulah bermain atau menyatu antara syariat dengan hakikat. Di hati kita tak boleh berganjak sedikit pun bahawa apapun adalah karena Allah. Tak boleh, jemaah. Tapi di mulut masa kita bilang Allah yang mengantar saya kemari? Allah yang nolong kita. Di mulut mana bisa? Itu sama dengan mengatakan saya ikhlas melakukan ini semua. Salah lah itu, jemaah. Mengapa salah? Sebab ikhlas adanya di dalam hati. Macam mana boleh dia diucapkan di mulut? Saya ikhlas nolong anda ini. Itu bagaimana jalan ceritanya? Sedangkan ikhlas adanya di dalam hati. Dan Allah tahu. Kenapa mesti diucapkan di mulut? Itulah kelirunya, jemaah. Jadi apa yang harus kita bilang? Tak ada, diam aja dah. Apa bisa tolong? Tolong. Enggak, udah. Jemaah. Jadi ini harus hati-hati. Ini yang diajarkan adalah tauhid. Tak boleh berubah sedikit pun bahawa semua itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di mulut kita katakan, kaulah yang nolong saya. Kalau tak kau yang nolong saya, tak tahu saya apa yang terjadi semalam. Makasih atas pertolonganmu. Kata kita pula yang menolong, ya memang pula ada kemampuan saya. Kalau tak ada, apalagi alhamdulillah saya pun bisa menolong. Jangan salah faham kaji jamaah ya. Kata Amash, datang seseorang di dalam mimpiku, katanya, hai Sulaiman, tambahkanlah di dalam doa ini. Amash bermimpi pula, panggilan beliau Sulaiman. Mimpi, ada yang mengatakan tambah, wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kullih. Artinya, dan kami minta pertolonganmu memperbaiki kerusakan yang ada di tengah-tengah kami, dan kami memohon agar dikau membaguskan seluruh urusan kami. Saya sudah bagi tahu minggu-minggu yang sebelumnya bahwa mimpi bukan sumber hukum, bukan sumber ilmu. Bukan sumber hukum dia jemaah. Sumber hukum kita Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Tapi bahwa kalau mimpi yang baik boleh diamalkan kalau bersesuaian dengan agama. Tapi kalau tak bersesuaian dengan agama, mimpi itu tak boleh dikerjakan. Dan mimpi bisa menjadi isyarat. Jadi doa tadi bisa ditambah ini. Ya, tadi Allahumma lakal hamdu wa alaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Boleh. Yang penting tahu artinya. Jangan berdoa artinya tak tahu. Kesudahan Tuan Bilal, Tuan Imam mimpin doa lama kali begitu, tapi tak tahu dia sendiri apa artinya. Makruh berdoa kalau dalam pelaksanaannya kita tak sanggup. Jemaah. Makruh, ya, jemaah. Contoh, kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar anak kita diterima bekerja di satu perusahaan. Tapi kita sendiri enggak memasukkan lamaran kerja. Ini bagaimana? Dia minta kepada Allah agar anaknya diterima Allah. Itu maka makruh berdoa seperti itu, jemaah.
Sama, kita berdoa macam-macam. Ya. Berilah saya faham dalam ilmu ya Allah. Tapi ngaji tak juga. Apa yang diminta faham? Jemaah, ya apa salahnya berdoa? Kita kalau dah ada yang bantah begini, malaslah meneruskan jemaah. Kita masuk ke ilmu kok jadinya demikian. Minta doa agar mati syahid. Tapi tengok darah, takut. Apa ini? Minta agar hidupnya seperti hidupnya para ulama, tapi mengaji tidak. Ulama hidupnya kalau tak mengaji, mengajar. Kalau tak belajar, mengajar. Kita mengaji tidak, malas. Mengaji pilih yang cocok dengan nafsu. Kalau ngaji tu cocok dengan nafsu, memuji-muji kita, menyanjung kita, ngaji kita. Mana begini jemaah? Ya. Doa sama Allah Ta'ala. Allahumma lakal hamdu wa alaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim wa nasta'inuka ala fasadin fina wa nas'aluka salaha amrina kulli. Tak hafal saya bahasa Arabnya ni. Bahasa Indonesianya. Bahasa Indonesianya buat jemaah. Kan? Ya, nah itu yang pertama. Man asbaha wa huwa yashku dhiqal ma'ashi fa ka'annama yashku rabbah. Siapa yang jumpa orang asyik mengeluh sulit hidup dia, berarti seakan-akan dia mengeluhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan mengeluh, tapi sampaikanlah kepada orang yang menurut kita mampu membantu kita apa kesulitan hidup kita. Jadi kesulitan hidup itu bukan dikeluhkan. Nah, kalau dikeluhkan berarti seakan-akan menggugat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apa masalah kita? Saya dah dalam 3 minggu ni jualan saya nampak macam bilang tak laku juga. Ini macam manalah menurut kau ni? Kita tanyalah sama yang faham. Itu berbeda dari berikut. Payah kali 3 minggu ni pun dah laku jualan ni. Kan beda tu. Jemaah. Yang pertama tadi kita meminta tolong apa jalan keluar. Macam mana orang boleh tahu apa jalan keluar kalau kita tidak menyampaikan apa masalah kita? Tapi yang kedua tadi bukan malah mengeluhkan keadaan. Keadaan dikeluhkan tak akan mengalami perubahan. Tapi mencari jalan keluar, jemaah. Itu yang pertama. Yang kedua, man asbaha, siapa saja yang berada di pagi hari. Artinya, ya semestinya tak pagi lah, kapan saja. Karena adatnya orang bermula hidup pagi. Li umurid dunya hazinan faqad asbaha sakhitan 'ala Allah. Ya. Siapa saja yang berada di pagi hari bersedih atas perkara hidup dunia, sesungguhnya dia murka kepada Allah Ta'ala. Maksudnya, siapa saja yang bersusah hati terhadap perkara hidup di dunia ini, berarti dia marah kepada Allah Ta'ala. Karena dia tidak rela atas ketetapan Allah Ta'ala dan tidak tahan atas cobaannya dan tidak sempurna imannya terhadap ketentuan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya apa saja yang terjadi di dunia ini adalah ketetapan Allah Ta'ala dan ketentuannya. Jadi siapa yang dia sedih atas kehidupan dunianya ni? Lah sedihnya awak. Belum dapat lagi rumah. Asyik nyewa sana, asyik nyewa sini. Ini berarti murka kepada Allah Ta'ala. Sedih kali dia nengok kereta dia belum berganti-ganti. Orang dah ganti dah, awak belum. Murka sama Allah Ta'ala.
syukurlah kepada Allah apa yang kita miliki. Jamaah, ya. Lain kalau begini, sedih dia atas rumahnya ini, belum dapat rumah sendiri, masih nyewa-nyewa. Sedihnya apa? Kasihan anak awak, kasihan bini awak, asyik susah sana, asyik susah sini. Ini sebentuk tanggung jawab. Harus mampu dibedak. Balik lagi macam kaji pertama tadi jamaah. Kita ni menggugat atau apa? Jadi sedih dia nengok rumah dia belum dapat rumah sendiri, bukan karena tak bersyukur sama Allah. Kasihan. Kasihan. Kalau sendiri badan tak ada masalah. Ini bawa anak orang, istri awak, anak awak. Kalau pindah sana, pindah sini, kasihan. Doa terus sama Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kasih. Ingat jamaah ya, jadi bukan kita mengeluhkan, balik-balik macam tadi, bukan kita bersedih atas kehidupan dunia, tapi karena sebentuk tanggung jawab. Karena sebentuk tanggung jawab. Kita punya usaha, karyawan kita 5 orang. Hasil usaha kita belakangan ini nampak malam macam biasa saja. Kasihan kita nengok karyawan kita yang biasanya bukan hanya gaji, malah bonus kita berikan. Ini kasihan ya Allah, bagaimana ini? Ini sebentuk tanggung jawab. Jadi kalau itu dalam hasilkan pahala, tidak masuk dalam larangan ini. Tapi kalau semata-mata kehidupan dunia yang di dalamnya tidak hasilkan pahala, masuklah ini. Seakan-akan dia murka kepada Allah Ta'ala. Tak bersyukur dia sudah ada rumah sewa. Orang tak punya rumah pun. Dia mah gelandangan sana, gelandangan sini. Diusir sana, diusir sini. Dia Alhamdulillah masih ada rumah sewa dia. Tapi yang dia pikirkan bukan itu. Kasihan. Kalau ada awak bisa dapat rumah sendiri. Uang yang ada ni bisa digunakan untuk yang lain. Jadi bedakan antara hasilkan pahala dari bersedih atas kehidupan dunia. Apa dunia? Apa saja yang tidak menghasilkan pahala. Itulah dunia. Seterusnya. Wa man tawadhu'a li ghaniyin li ghinahu faqad dhahaba sulusa dinihi. Siapa saja yang merendahkan hatinya kepada orang kaya. Siapa saja merendahkan hatinya kepada orang kaya karena kekayaannya. Jadi kita merendahkan hati kepada si kaya karena kayanya. Kalau bahasa orang sekarang karena hartanya. Sesungguhnya hilanglah 2/3 agamanya. Jadi kalau kita merendahkan hati kepada orang kaya karena hartanya, hilang agama kita 2/3. Dan sekarang ini berapa banyak orang bahkan bukan hanya merendahkan hatinya kepada orang kaya, tapi malah menjilat orang kaya. Baik-baik kau sama anak bapak itu, entah mana tahu satu masa kau ada lowongan kerja sama dia, bisa kau masuk. Coba. Jadi baik-baiknya bukan demi mengharap pahala. Merendahkan hati kepada orang kaya tak boleh, haram hukumnya. Sekalipun rajin sembahyang, dekat-dekati dia itu orang dermawan. Entah mana tahu ada jalan kau melalui dia bisa umroh kau. Kan ibadah juga. Tapi tak tahu dia sudah hilang 2/3 agamanya. Dan itulah yang terjadi pada orang sekarang. Orang sekarang rela hilang harga diri asal dapat uang. Apapun jalannya lah jemaah. Ya. Yaitu bahwasanya ajaran agama mengajarkan bahwa mengapa kita muliakan orang?
Alasan memuliakan seseorang itu karena kebaikannya dan ilmunya. Jadi kita menghormati orang karena dua ini, tak ada lain. Ilmu dan kebaikannya, titik. Baik dia, macam mana awak tak hormati dia? Udahlah dia kaya. Ibadah mahdoh. Ibadah mahdoh itu bukan adat. Memang ibadah dari Rasulullah. Jamaah solat, puasa, zakat, hajinya bagus. Dermawan pula. Malu awak nengok dia. Awak yang malu. Awak ibadah awak kurang-kurangan rasa. Tengok dia, Masya Allah. Orang begini ini wajar kita muliakan. Kebaikannya enggak tuntas-tuntas jamaah. Luar biasa. Tapi tak ada cerita-cerita. Kan? Jadi orang dimuliakan itu karena kebaikannya dan ilmunya. Ya. Bukan karena hartanya. Sesungguhnya orang yang memuliakan harta berarti dia menghinakan ilmu dan kebaikan. Dan inilah yang terjadi di masyarakat. Jamaah, ya tepuk dada tanya iman. Dia udah banyak nolong awak. Jadi kalau salah-salah dia usahlah dikritik. Biarlah gitu, nama manusia. Tengok tu. Kenapa tak berani menasihati? Karena sudah banyak membantu. Tak berani jemaah. Nanti kalau awak bilang kan payah nanti, udahlah. Tapi kalau sama orang lain tegas sekali dia. Sama majlis tu tak berani dia tegas. Ya saya pun tak tahulah jalan hidup saya sampai akan datang jemaah ya. Ada kalau benar-benar kita bukan mau apa-apa. Bukan mesti suara kuat, tidak. Ya, kalau benar, benar. Kalau salah, salah. Tapi kalau kepada orang yang kita harap hartanya, kita enggak berani begitu, masuklah dalam hal ini. Tegas sekali dia sama orang lain. Tapi kalau sama orang kaya, tahu apa tunduk-tunduk begitu. Ya Pak, ya Pak. Kalau sama kita tegas bukan tangguh. Keliru jamaah. Ya, ini keliru. Oh, orang bilang dia orangnya tegas, tapi kalau jumpa sama pejabat tunduk-tunduk. Terlarang jamaah. Haram hukumnya. Saya harus bagi tahu ya, haram hukumnya. Kalau diceritakan dengan terbuka, kena ini banyak sekali yang kena. Berkata Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Jailani ya. Lain kali jangan sebut Jailani, Jilani. Jilan artinya nama negeri. Negeri Jilan. Maka beliau disebut Jilani. Jadi bukan Jailani. So itu nama negeri, negeri Jilan. Dia disebut Jilani. Kata beliau, mestilah setiap orang mukmin di dalam seluruh keadaannya berada di dalam 3 keadaan: menjunjung perintah Allah Ta'ala, menjauhi larangan Allah Ta'ala, dan rela atas ketentuan Allah Ta'ala. Junjung perintah, jauhi larangan, rela. Hati-hati kalimat rela ni loh. Rela kepada ketentuan Allah lantas dipahami enggak usah berusaha. Dah kayak gini buat Allah macam mana lagi? Itu bukan tanda rela tapi putus asa. Rela atas ketentuan Allah. Menerima apa ketentuan Allah iringi dengan perintah dan larangan Allah. Masa kita sakit enggak rela nerima ketentuan Allah, terima sajalah. Apa tanda relanya? Berobat.
Kalau tanda relanya maksudnya enggak usah berobat, ini bukan rela tapi putus asa. Rela aja Allah dah. Kalau begitu pas hujan tak usah berpayung. Rela saja. Kalau begitu nanti pas lewat jalan enggak usah tengok kanan kiri. Rela saja. Inilah yang dipahami secara keliru di tengah masyarakat. Rela bukan putus asa. Bukti rela ikut apa perintah larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang itu dalam 3, menjunjung perintah, menjauhi larangan dan rela. Sekurang-kurangnya keadaan seorang mukmin tidak boleh kosong dari satu di antara 3 perkara ini. Layaklah dia menetapkan perhatian kepada yang 3 itu di dalam hatinya dan mengadakannya di dalam jiwanya dan anggota tubuhnya, melakukan di dalam seluruh keadaannya. Itu tadi jamaah ya. Jadi jamaah yang dikasihi oleh Allah Ta'ala, kalaulah dia mengharapkan harta tadi dari si kaya itu, hilanglah. Karena agama ini ada syariat, ada tauhid, ada ihsan. Islam, iman dan ihsan. Islam itulah syariat, iman itulah tauhid, ihsan itulah akhlak. Jadi kalau dia hormati orang kaya karena kekayaannya, hilanglah 2/3 tadi. Jamaah, hilang. Syariatnya hilang, ihsannya hilang. Tauhidlah. Ada yang mengatakan syariatnya hilang, tauhidnya hilang. Ihsannya tidak. Jamaah, ada yang mengatakan begitu. Karena dia menengok apa-apa dari si orang kaya. Saya bisa begini karena si orang kaya tadi bantu saya dan seterusnya. Hilang jamaah. Ya, makanya bukan terlarang. Ini mudahanah. Mudahanah itu menjilat. Dan orang sekarang rata menjilat. Kalau dah tahu dia di situlah sumber duit dia menjilat. Hilang harga diri itu tadi jamaah. Dan tak malu sudah. Ya. Makalah yang kedua dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. 3 perkara tidak diperoleh dengan 3 perkara. Maksudnya 3 macam tidak dapat dicari dengan 3 macam. Ada 3 ni tak dapat dicari dengan 3. Kekayaan dengan angan-angan, itu tak bisa. Maksudnya tidak bisa kaya dengan hanya berangan-angan. Saya mau kaya, mau ini, enggak bisa. Itu kaya hanya bisa melainkan dengan pemberian Allah. Berusaha pun kita, kalau Allah tak mau, tak jadi jemaah. Kita ni ngaji agama ni, jadi yang buat kita kaya bukan usaha kita, tapi semata-mata pemberian Allah Ta'ala. Lantas kalau gitu kita berusaha mengapa? Karena diperintahkan oleh Allah. Kalaulah usaha yang membuat kita kaya, maka lebih kaya buruh dari yang lain. Karena usahanya luar biasa. Katanya tidak, jemaah. Katanya tidak. Okay? Jadi ini karena pemberian Allah, tapi berusaha wajib. Dan kemudahan tidak diperoleh dengan menyemir rambut. Maksudnya tidaklah seseorang menjadi mudah dengan menyemir rambutnya, misal kata dengan inai dan sejenisnya. Ya mudah-mudah tua aja mah. Dan kesehatan tak dapat diperoleh dengan obat. Maksudnya tidaklah seseorang bisa sehat semata-mata dengan menggunakan obat, melainkan dengan kesembuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bisa tidak Allah Ta'ala kasih sembuh orang tanpa obat? Kalau pertanyaan itu diarahkan ke Allah, pasti bisa. Suka-suka saja. Tapi nyatanya Rasulullah sendiri berobat. Rasulullah sendiri berobat, jemaah.
Sahabat-sahabat Nabi berobat sampai ulama mengumpulkan hadis tentang itu disatukan dalam kitab namanya At-Tibbun Nabawi. Pengobatan ala Nabi. Apa artinya? Ini semua tauhid. Jangan pernah berpaham saya bisa kaya, sukses begini karena usaha saya. Tak boleh. Tapi di mulut mestilah kita bilang begitu. Karena saya rajin berusaha, maka sukses lain. Tapi dalam keyakinan, tak boleh. Jamaah, ya, tak boleh. Balik-balik kajinya semangka. Ya? Balik-balik kajinya kita. Dalam keyakinan kita tak boleh kita berkeyakinan kita bisa begini karena usaha kita. Tak boleh. Semua karena Allah Subhanahu wa taala dalam hati. Tapi dalam ucapan mestilah kita bilang, kan? Mestilah kita bilang karena usaha saya. Saya bisa begini karena usaha saya. Cumana caranya saya buat begini. Pada detik yang sama di keyakinan kita mesti yakin ini semua karena Allah. Makalah yang ketiga. Dari Umar radhiyallahu anhu. Baik kasih sayang kepada manusia itu bernilai setengah akal. Maksudnya apa nih? Sebagaimana meriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Tabarani dan Baihaqi dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi bersabda, mudaratun nasi shadaqatun. Bersikap lembut kepada manusia adalah sedekah, yaitu lembut perkataan dan perbuatan diberi pahala seperti pahala bersedekah. Dan ini tidak sama setiap tempat, setiap masa. Lembutnya cara kita di sini berbeda dari lembutnya dari saudara kita di Papua. Itu tak akan sama. Tapi tetap disebut lembut. Berbeda dari lembutnya saudara kita di Jawa. Mesti berbeda, jemaah. Bagi kita, kalau pegang-pegang kepala itu tidak sopan. Tapi orang Arab megang kepala justru tanda akrab. Nampar-nampar pipi sebatas yang masih bisa diterima itu tanda perkawanan. Kita di sini mana bisa? Jamaah. Jadi, seperti saudara kita dari India dan yang seketurunan dengan mereka, jamaah, walau negaranya berbeda, mereka orangnya baik-baik. Tapi menurut kita kasar. Menurut kita. Menurut mereka ya tentu tidak. Sebab ini lemah lembut ini itulah nanti yang dipahamkan secara sama rata. Nggak bisa, jamaah. Berbeda, ya. Namun begitu pun prinsipnya sama, bahwa lembut itu bernilai seperti pahala bersedekah. Di antara kelembutan Rasulullah, beliau tidak mencela makanan. Tengok tuh. Tidak mencela makanan. Bukan berarti kita tidak mau mengatakan makanan itu bagaimana. Misal kata begini. Dia tanya betul. Ya, dia tanya betul. Ini masakan saya macam mana? Kita kena ngaji begini enggak mau mencela, kita bilang enak. Dia mau buka usaha, jamaah. Usaha kuliner, usaha makanan. Kita bilang enak, dia bukalah usaha tadi tak laku-laku. Kena salah kita. Kita bilang enak, padahal tak enak. Kita takut bilang tak enak nanti mencela, bukan. Mencela itu menghina. Sedangkan bilang tak enak tadi memang pada faktanya makanan itu tidak enak. Dia datang dari Jawa sana. Buat usaha makanan di Medan. Dibuatnya cita rasanya cita rasa Jawa. Cita rasa Jawa itu manis. Nggak laku, jemaah. Nggak laku usahanya. Belakangan tanya sama orang,
Dia tanya, orang tadi bilang, ini di Medan. Walaupun masakannya masakan, katalah misal kata, sate Blora, atau sate Madura, kita kata. Atau pecel lele, ada sini, pecel lele. Pecel lele. Itu aslinya dari Jawa sana, nggak ada pedas-pedasnya. Jadi kata yang bilang itu, kasih tahu, ini di Medan. Di sini buat pedas. Orang Medan ini mesti pedas, dibuat pedas, alhamdulillah berkembang. Sampai sekarang banyak cabang di Medan. Jamaah. Jadi yang dimaksud ini mencela makanan apa ini, gini-gini. Bukan, itu tak boleh. Ya tapi kita mesti bilang lah, makanan ini garamnya kurang. Atau kalau lontong kita kata terlampau keras. Atau terlampau lembek. Atau pilihan berasnya. Mencela terlarang. Kita datang ke pesta pernikahan seseorang, siapapun orang itu, kita makan rendangnya. Rendangnya dari catering, bukan orang nih masak. Rasa kita macam tak cocok. Kita jumpa ya orang cateringnya. Orang catering tanya, "Cemana rendang yang kami buat kemarin pesta waktu di sana?" Wah, sudah enak, lumayan. Enggak berkembang cateringnya. Ya kita bilang, cuma masalahnya orang kadang-kadang bertanya itu enggak jujur. Dia bertanya itu untuk mencari pujian, jamaah. Jadi yang terlarang adalah mencela makanan. Rasul tak pernah. Dan tidak pernah menghardik pembantu, menghardik menghina. Memarahi ya dimarahi lah. Masa pembantu enggak dimarahi? Jamaah, cara marah berbeda-beda. Cara marah enggak bisa sama. Kita minta buatkan kopi, gulanya luar biasa sampai setengah on. Ini buat teh manis, bukan kopi. Ya dihardik dengan cara kita. Dihina jangan. Ini ada yang salah paham, kesudahan pembantu nggak pernah ditegur. Salah. Dan tidak memukul perempuan tanpa alasan. Kalau ada masanya ya perlu dipukul, dipukul. Cuma memang ulama khilaf, memukul istri itu pakai apa? Tapi yang pasti memukul sampai berbekas, berbirat nggak boleh. Kalau orang tua-tua kita dulu melakukan itu kepada kita, itu karena pengaruh didikan Belanda. Kalau cara agama nggak boleh. Allahyarham Ustadz Fuad Said menyebutkan, memukul istri yang salah itu diantara pendapat ulama menggunakan ujung selendang. Maknanya tidak menyakiti, jamaah. Nah, ini ada pula sampai istrinya dari gemuk jadi kurus. Atau kadang-kadang istri kita yang salah faham kepada kita sebagai suami. Atau kita suami yang salah faham kepada istri kita. Ini keliru, jamaah ya. Bersikap lembut itu maksudnya adalah meninggalkan kesenangan hidup dunia demi agama. Lawannya adalah mudahanah, artinya menjilat. Nah, jangan menjilat. Kemudian kata Umar bin Khattab, bagus dalam bertanya kepada orang alim bernilai setengah ilmu. Cara kita bertanya kepada orang alim belum lagi dijawab, itu sudah bernilai setengah ilmu. Karena ilmu dapat diperoleh dengan bertanya. Ya, makanya kita diajarkan guru dulu kalau bertanya ucap dulu, minta izin tuan, saya bertanya. Disebutkan di dalam kitab, kalau nampak kita, si guru tadi macam tak mau menjawab, usah tanya. Ini sekarang ni malah sengaja dia bertanya, menjatuhkan air muka si guru. Orang belakangan. Sengaja dia bertanya supaya jawaban seperti apa yang dia mau. Sengaja bertanya supaya mengadu domba antara sesama guru. Ya, jadi bertanya yang baik bernilai setengah ilmu. Baik dalam pengaturan, apa maksudnya?
melaksanakan segala urusan dengan mempertimbangkan akibatnya, bernilai setengah kehidupan, yaitu keuntungan yang diperoleh manusia untuk kehidupannya. Jadi kalau kita sesuatu menimbang macam orang tua-tua dulu, nanti masalah. Ini kan mempertimbangkan kebaikan. Maka kalau begitu, itu setengah kehidupan sudah kita peroleh. Kalau orang sekarang kan tidak, masalah nanti. Akibatnya ketika sudah menyatu persoalan tadi enggak bisa diselesaikan satu pun. Jadilah dia benang kusut. Tak tahu lagi. Kalau orang dulu itulah pakai kalimat pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tiada berguna. Pikir itu pelita hati. Pikir dulu apa yang mau kita buat. Makanya orang dulu itu dari agama asalnya. Nanti masalah. Supaya enggak masalah apa yang kita buat. Kalau orang sekarang masalah nanti. Dia buat saja. Kesudahan ketika udah masalah itu muncul bukan satu dua. Jadi banyak komplain enggak bisa diselesaikan, bingung. Jatuhlah dia ke hal-hal maksiat. Pening kepala jatuh ke maksiat, macam-macam jemaah, ya. Makalah yang keempat akan datang dari Khalifah Utsman bin Affan. Apa yang Allah berikan kepada kita kalau kita meninggalkan kesenangan dunia? Saya tak ulang-ulang lagi apa yang dimaksud dunia. Apa yang Allah berikan? Jadi kaji ini berarti mengajarkan kita enggak usah terlibat dalam kemakmuran dunia. Kalau ada yang bilang gitu wajar, karena dia belum mengerti apa yang dimaksud dengan dunia. Itu kaji kita akan datang makalah yang keempat. Pagi ini sampai sini dulu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.